Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, terkhusus kepada jemaat HKBP Makassar yang boleh mengikuti panduan ibadah buat kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai di dalam ibadah yang boleh kita laksanakan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini minggu kedua bagi kita mengadakan kebaktian minggu di rumah kita karena pandemik virus corona COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Walaupun kita mengadakan kebaktian di rumah bukan karena kita tidak mau beribadah di gereja kita, tetapi karena kita berjaga-jaga supaya pandemik virus corona tidak semakin menjalar. Jadi kalau kita mengadakan ibadah di rumah, berarti kita sudah ikut memerangi pandemik ini dan berdoa kepada Tuhan kiranya pandemik ini segera berlalu dari kehidupan kita dan dari dunia ini. Benar demikian, kiranya pandemi virus corona ini segera berlalu dari kehidupan kita. Saat ini kita sudah masuk dalam minggu Judika yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Kiranya Allah memberi keadilan kepada kita yang memperjuangkan perkara kita, meluputkan kita dari orang penipu dan orang curang ketika kita menghadapi kesusahan dan kesengsaraan, terlebih pada saat kita menghadapi pandemik virus corona. Sekarang ini, di dalam ketaatan dan kerendahan hati kepada Allah, marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini bersama dengan Allah, sehingga Dialah yang memimpin kita dan memperjuangkan perkara kita, terlebih menghadapi pandemik virus corona. Mari kita puji Tuhan dengan kidung pujian dari PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku.
Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa dan lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat bagi kami. Kami selalu dikalahkan, kami lemah dan ketakutan karena pandemik virus corona yang sedang menyerang kami, sehingga kami harus memisahkan diri dari saudara dan kerabat kami, memisahkan diri dari khalayak ramai. Karena itu kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami, perjuangkanlah dan menangkanlah perkara kami terhadap musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dengarkanlah hukum Tuhan dari titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39.
Inilah minggu kedua kita harus mengadakan ibadah minggu di tengah keluarga. Kita rindu supaya segera beribadah minggu kembali di gereja bersama-sama dengan orang-orang yang telah ditebus Tuhan kita. Tetapi sekarang kita belum bisa bersekutu beribadah bersama di bait Allah yang kudus karena pandemik virus corona yang masih berkembang untuk menyerang kita. Apakah itu karena dosa kita? Apakah Tuhan sedang marah sehingga kita menghadapi situasi keadaan yang seperti ini? Saudara seisi rumahku, inilah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk tetap bersatu hati, berdiam diri di hadapan Allah, berdoa serta menyerahkan diri ke dalam naungan pengasihannya. Biarlah dulu kita memisahkan diri berjumpa dengan orang-orang lain, peka mendengarkan perkembangan terkini sebagaimana yang dikatakan pemerintah kita. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Baiklah kita berdiam diri dulu, menyerahkan diri kepada Allah, dan kiranya Allah memperjuangkan perkara kita terhadap pandemik virus corona. Banyak kesusahan yang kita hadapi diakibatkan oleh pandemik virus corona ini. Harga bahan baku semakin meningkat. Banyak juga yang memakai kesempatan ini keuntungan diri sendiri, dan banyak juga yang tidak peduli pada situasi ini. Marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Marilah kita menunjukkan bahwa kita ditebus oleh darahnya. Jangan takut, tetapi percayalah kepadanya yang menebus dan membebaskan kita. Berdoalah kita untuk seluruh dunia. Berdoa untuk para medis yang berjuang setiap hari. Sebab kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada pada kita, maka kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dari semua manusia, Engkaulah satu-satunya yang menciptakan kami manusia. Daripadamulah kami memperoleh kehidupan. Tetapi pada saat pandemik virus corona ini, kami menjadi takut. Kapankah semuanya ini akan berlalu? Kepadamulah kami sekarang melarikan diri, karena kami tahu hanya Engkaulah yang sanggup untuk mengakhiri penderitaan ini. Lepaskanlah kami dari kesesakan. Jangan biarkan kami jatuh pada diri yang selalu menghakimi. Kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, kuatkanlah
dan sanggupkanlah kami supaya kami rajin melaksanakan kesatuan hati bersama dengan manusia di seluruh dunia ini. Amin. Janji Allah akan pengakuan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat yang kedua. Epistel Minggu bagi kita hari ini diambil dari Sefania pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesus,
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan bersama-sama dengan orang-orang seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian dari PKJ nomor 227. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Minggu Judika hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga ayat 9. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Saya akan baca dari depan. Kita boleh ikuti bersama-sama. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya
telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom buat wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, wilayah 5, dan wilayah 6. Siapapun saudaraku, terkhusus jemaat HKBP Makassar Sulawesi Selatan, saya yakin perasaan yang ada pada saya sama dengan perasaan saudara sekalian. Amanginang, remaja Naposo Bulung, kami yang ada di Pargodungan juga sangat merindukan bagaimana persekutuan di tengah-tengah gereja ini bisa kembali berjalan sebagaimana adanya. Amanginang, kita tidak perlu saling menyalahkan, tetapi ini menjadi masalah kita semua yang harus dihadapi negeri kita, gereja kita, bahkan dunia. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, remaja dan Naposo Bulung, boleh bergandengan tangan untuk menghadapi satu penyakit yang mungkin sangat menakutkan, berbahaya, mungkin berbahaya. Tetapi kalau kita bersatu padu untuk memutus mata rantai ini, atas izin Tuhan mungkin kita akan boleh kembali beribadah di tengah-tengah gereja ini. Saudara sekalian mungkin sangat rindu melihat mimbar yang ada di depan ini. Karena itulah dari pihak Pargodungan dengan segala upaya melakukan rekaman ini, kiranya bisa melepas rindu daripada saudara-saudara sekalian, dan kerinduan itu akan direalisasikan di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta di lapangan memang inilah yang saya sebut dengan gagal mengerti. Sama seperti gagal mengerti yang terjadi di dalam perikop ini. Sungguh luar biasa kalau pemerintah harus memberikan libur untuk para sekolah, anak sekolah, dan para pekerja. Tapi bagi saudara-saudaraku yang bandel, itu justru dimanfaatkan menjadi liburan. Dikatakan supaya tidak panik, tetapi malah ngeyel, pergi untuk piknik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membayangkan gagal mengerti ini seperti yang pernah terjadi. Seorang ibu dengan segala kerinduannya mengajak seorang bapak
dan yang akan membawa anaknya pergi ke gereja. Pak, ayo ke gereja. Si bapak bilang, ayo. Setelah si ibu dengan segala kesiapannya bersama anaknya akan pergi ke gereja, si bapak menghidupkan motor dan menghantar ke gereja. Tapi setelah sampai di gereja, si bapak pulang ke rumah. Memang kemudian ketika gereja usai, datang juga menjemput ke gereja. Tapi pertanyaannya, apakah ini yang diharapkan oleh sang ibu? Inikah yang diinginkan istri itu? Istri itu sangat mengharapkan bagaimana suami bersama istri dan anak-anak boleh sama-sama memuji kemuliaan Tuhan. Terkadang ibunya atau istri mengeluh, ini suami apa odong-odong. Terkadang ada rasa kesal di hati. Memang suami itu setia, enak, antar jemput naik motor. Tetapi si ibu juga terkadang, kalau memang toh tidak bisa sama-sama beribadah, apa tidak lebih baik naik PT-PT. Begitulah terkadang saya memikirkan, gagal mengertinya para jemaat Kristus dalam menghadapi COVID-19 ini. Sama seperti gagal mengertinya para jemaat, orang-orang yang menjadi alamat daripada surat ini. Ini yang saya sebut dengan GMKI, gagal mengerti keinginan atau gagal mengerti kehendak ilahi. Untuk menjelaskannya, Petrus mencoba menjelaskan melalui perikop ini, segala sesuatunya telah diberikan kepada kita untuk boleh memiliki satu kehidupan kesalehan. Dan oleh karena kehidupan kesalehan itu, kita boleh ambil bagian dalam hidup dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi artinya luput dari hawa nafsu keduniawian yang membawa kebinasaan dalam dunia ini. Artinya ada dua kehidupan di situ. Hidup dalam kodrat ilahi dan hidup dalam hawa nafsu kebinasaan yang akan membinasakan dunia ini. Allah oleh karena kasihnya di dalam pengenalan kita akan Allah dan Yesus Kristus menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang akan mendatangkan, yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam kesalehan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus juga selanjutnya mengingatkan bahwa untuk ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi itu tidak datang secara otomatis. Harus ada respon yang aktif. Harus ada keinginan daripada diri sendiri untuk betul-betul terlibat dalam kodrat ilahi itu. Karena itulah Petrus di sana mulai dari ayat 5 di sana dia mengatakan, justru karena itulah kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan ke dalam imanmu kebajikan. Saudaraku, itu mau mengajarkan kepada kita ternyata iman itu tidak bisa berdiri sendiri. Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan ke dalam kebajikan itu pengetahuan, dan ke dalam pengetahuan itu penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, remaja dan pesubulung yang kami kasihi, iman tidak bisa berdiri sendiri.
Ada yang harus ditambahkan ke sana. Saya mencoba menganalogikan iman itu terhadap yang sedang kita alami sekarang. Iman itu saya sejajarkan dengan antibodi yang ada dalam diri kita. Iman tidak bisa berdiri sendiri, sama seperti antibodi yang ada dalam diri kita sendiri. Untuk menghadapi sakit penyakit yang dari luar, sama seperti iman untuk menghadapi tantangan dari luar. Menghidupkan antibodi yang ada dalam diri kita ini. Disarankan kepada kita untuk makan vitamin C, untuk makan vitamin E, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum air mineral. Sama seperti Petrus katakan, iman tidak bisa berdiri sendiri, kesana harus ditambahkan. Apa itu? Kebajikan. Dan tidak boleh sampai hanya dalam kebajikan. Setelah kebajikan, kesana juga harus tambahkan pengetahuan. Selanjutnya setelah pengetahuan, penguasaan diri. Setelah penguasaan diri, ada ketekunan. Dan dari ketekunan itu juga ditambahkan yang dinamakan sebagai kesalehan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang dilihat oleh Petrus. Ada satu yang saya sebutkan sebagai gagal mengerti kehendak ilahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada saudara kita sekarang dan keluarganya harus menerima kepahitan. Seorang hamba Tuhan, Marga Siregar Ponatua, telah menghadap hadirat Allah oleh karena COVID-19. Itu bukan keinginan dia. Tapi pertanyaan saya, masihkah saudara-saudaraku, terkhusus untuk jemaat yang tercinta ini, masihkah kita tetap mempertahankan pola pikir kita yang disebut sebagai GMKI, gagal mengerti kehendak ilahi? Ini bukan persoalan takut, ini bukan persoalan iman. Saudaraku, mengacu kepada ajaran Martin Luther. Martin Luther sama seperti Paulus, meyakini bahwa apapun pemerintahan yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Dan salah satu ajaran daripada Martin Luther adalah yang disebut dengan ADK. Ada dua kerajaan. Satu kerajaan duniawi dan satu kerajaan gerejawi. Kerajaan duniawi itu yang ada hubungannya dengan sosial, politik, budaya, aturan dan peraturan, itu urusannya kerajaan duniawi. Itu adalah di sebelah kiri tangan Allah. Dan gereja berurusan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan iman. Itu berada di dalam tangan Allah yang sebelah kanan. Tangan kiri dan tangan Allah, kerajaan dunia dan kerajaan gereja, dipakai Allah kedua-duanya bersinergi untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia dan manusia seutuhnya. Saudaraku, sekarang pemerintah sebagai salah satu tangan Tuhan yang akan mensejahterakan dunia ini menghimbau untuk kita supaya stay at home, supaya tetap di rumah, supaya kita menjaga jarak, supaya kita tidak keluar rumah. Itu bukan karena kita takut, tetapi sebagai iman percaya kita mengatakan bahwa pemerintah adalah tangan Tuhan di dunia ini. Mari kita dukung pemerintah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Petrus mengatakan di ayat 8 itu,
Apabila semuanya itu ada padamu, kamu akan dibuatnya menjadi kuat dan berhasil. Kuat dan berhasil dalam hal apa? Dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin kalau ditanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah saudara kenal kepada Yesus? Pasti kita semua mengatakan kenal. Tapi tunggu dulu. Dalam Lukas 9, Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut kamu? Spontan Petrus menjawab, kau adalah Mesias dari Allah. Saudaraku, kita tahu Petrus setelah itu 3 kali menyangkal Yesus. Jangan-jangan saudaraku kita juga punya pengenalan seperti Petrus. Mengenal Tuhan Yesus sesuai dengan kehendaknya. Karena dia tahu Yesus punya kelebihan. Diperhadapkan kepada situasi yang sedang dihadapi pada saat itu. Harapannya Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Dan itu mungkin harapan kita. Kita mau menempatkan Yesus sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mengenal Yesus sebagaimana kita mengenal dengan diri kita sendiri. Bukan sebagaimana Allah memperkenalkan siapa Yesus itu sendiri. Karena itu melalui renungan hari ini, di Minggu Junika ini, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, Junika. Yang diangkat dari Mazmur 43 ayat 1. Terlepas dari perdebatan teologi, di mana ada yang mengatakan situasinya adalah ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Atau ada juga yang mengatakan ketika Raja Hizkia harus mengalami tekanan dari Asyur. Tapi kita lihat di sana bahwa pemazmur itu sedang mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Dia menjerit, dia mengeluh. Di sana ada satu tekanan yang luar biasa, tapi justru di sana juga ada panggilan kepada Allah yang sangat luar biasa. Judika, berikanlah keadilan kepada aku ya Allah. Dengan tema minggu, keadilan Allah yang menyelamatkan. Kenapa keadilan Allah yang menyelamatkan? Bapak ibu saudara sekalian, tarlumobia kama dohot ina. Dalam peribahasa orang Batak saya pernah mendengar, Sibora pulguk dul otik. Itu bukan bahasa Sanskerta remaja dan Naposo Bulung. Itu artinya simbora itu timah atau tembaga, ada setumpuk tapi ada secuil yang muncul. Dul. Lanjutan daripada peribahasa itu adalah mamora hitaluhut sumurung awotik. Itulah bentuk keadilan yang dipahami oleh seorang Batak yang menciptakan peribahasa ini. Ada satu perenungan tersendiri sehingga peribahasa ini dimunculkan. Keadilan yang sering kita lihat adalah keadilan yang seperti ini. Tetapi keadilan yang bisa menyelamatkan situasi yang paling darurat sekali adalah keadilan daripada Allah itu sendiri. Apa keadilan yang daripada Allah itu sendiri? Justru Allah sendiri yang dikhianati. Justru Allah sendiri yang dihinakan oleh manusia itu. Tetapi Allah tidak memandang kemuliaannya. Dengan sangat penuh belas kasihan, Allah itu mengampuni segala pelanggaran manusia itu dan menempatkan di tempat yang layak. Bersyukurlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keadilan Allah ada di atas dunia ini, sehingga kita dimampukan. Terlebih kita yang harus menikmati ibadah di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Inilah keadilan Allah. Inilah yang mengizinkan kita untuk menikmati apa yang boleh kita nikmati saat ini.
Tapi jangan lupa apa yang Petrus katakan. Iman tidak bisa berdiri sendiri. Ada beberapa hal yang harus ditambahkan di sana. Dan ketika itu boleh ditambahkan, maka kita akan digiatkan dan berhasil untuk mengenal siapa Yesus Kristus kita itu yang sebenarnya. Dan selanjutnya pada ayat 9, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Buta dan picik. Kenapa? Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang lalu telah dihapuskan. Saudaraku, ini persoalan besar buat kita. Terkadang kita lupa siapa kita. Terkadang kita lupa bahwa apapun dalam kehidupan kita ini, sama seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, sola gratia, hanya karena anugerah. Tapi sering kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa hari ini adalah karena kemampuan kita sendiri. Tapi begitu kita terbentur, kita akan jatuh, kita akan putus asa. Itulah sikap, itulah tipikal orang yang masih mempertahankan hanya imannya tanpa menambahkan hal-hal seperti yang ditawarkan oleh Petrus tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Manginang, Ruas Nihagai Makassar, Sulawesi Selatan, Remaja dan Napu Sebulung, saya sering mengatakan bahwa iman itu dibaratkan seperti papan selancar. Tapi coba saudara pikirkan, apalah arti sebuah papan selancar bagi seorang awam yang tidak tahu apa-apa, yang tidak pernah belajar, yang kepada dirinya tidak pernah ditambahkan pengetahuan tentang selancar itu. Tetapi itu sangat berguna sekali bagi seorang peselancar sejati. Orang bijak pernah mengatakan, seorang peselancar sejati akan menanti ombak dengan wajah yang berseri-seri, karena dia bisa melihat di tengah-tengah gulungan ombak itu ada prestasi yang sedang menanti. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tantangan demi tantangan banyak di hadapan kita. Haruskah kita jatuh? Haruskah kita mundur terhadap semua kesulitan ini? Firman Tuhan mengingatkan kita, bagi setiap orang yang kepadanya telah dititipkan, dianugerahkan sebentuk iman yang membentuk dirinya untuk hidup saleh, yang mau menambahkan segala sesuatunya seperti yang diajarkan oleh Petrus di sana, akan dimampukan untuk menghadapi segala sesuatunya dengan kacamata iman bahwa Kristus akan senantiasa menyertai dia di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Karena itu Bapak Saudara sekalian, virus COVID-19 kita tidak inginkan dan sekarang juga sedang merajalela. Hanya satu cara untuk memutus mata rantainya: iman percayamu yang sudah dititipkan oleh Tuhan, tambahkan kepadanya kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan selanjutnya kasih akan semua orang. Itu akan menyelesaikan setiap persoalan. Mari bangkit saudaraku sekalian. Mari satu visi, satu penglihatan, satu pengharapan. Kiranya pada waktu yang akan datang kita boleh bersehati, kita boleh sama-sama memuliakan Tuhan di gereja kudusnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk satu ibadah Minggu Judika pada hari ini.
kami boleh memimpin dari gerejamu yang dinikmati oleh jemaatmu di setiap rumah. Biarlah firman Tuhan akan menguatkan kami menghadapi segala tantangan di seluruh perjalanan kehidupan kami. Sungguh Tuhan, firman-Mu mengingatkan iman yang Tuhan titipkan di setiap kami, yang akan memampukan kami boleh ambil bagian dari dalam qurra ilahi. Sungguh tidak berjalan secara otomatis, harus ada respon yang aktif dari kami, sehingga itu boleh terjadi, boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan menguatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, melawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, memberkati setiap kehidupannya, sekalipun harus tetap berada di rumah. Mereka boleh Tuhan beri hikmat sehingga tetap di dalam sukacita. Bapa yang baik, kami berdoa secara khusus buat jemaat kami yang telah Engkau panggil. Bapak Dipa, yaitu Sabar Sitorus. Biarlah Tuhan keluarga Engkau hiburkan. Mama Dipa Boru Manurung beserta boru kami Dipa, supaya mereka dimampukan untuk menerima segala kenyataan ini dan tetap berserah hanya ke tangan Tuhan saja, supaya mereka tetap di dalam pengharapan yang hidup dan yakin bahwa Engkau adalah pelindung bagi setiap janda dan pemelihara setiap anak yatim. Kami serahkan anak kami Dipa kepada Tuhan, begitupun Inang Boru Manurung, supaya Engkau kuatkan dan boleh dalam waktu dekat ini untuk ikut di dalam persekutuan di tengah-tengah gerejamu. Begitupun Inang dan anak kami yang ditinggalkan oleh Amang Utasohid di HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan. Mampukan mereka Tuhan menerima setiap kenyataan ini, supaya mereka tak berserah ke tangan Tuhan saja, dan mereka boleh di dalam pengharapan yang hidup, di dalam satu keyakinan, kelak mereka akan bisa melihat kebaikan yang Tuhan sudah sediakan di hari-hari yang akan datang. Bapa yang baik, biarlah Engkau melawat setiap jemaat-Mu yang sakit di rumah masing-masing. Kuatkan mereka Tuhan, ajar mereka dengan segala keyakinan bahwa Engkau adalah tabib yang agung, bahwa Engkau layak untuk disembah. Engkau mampu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, sehingga mereka Tuhan tetap berserah hanya ke tangan Tuhan saja. Kami teringat untuk setiap saudara-saudara kami tenaga medis yang menjadi garda terdepan di setiap pelayanan, baik di kota Makassar ini, di negara kami ini, maupun di seluruh dunia, yang harus meninggalkan keluarga, yang harus berjuang, bahkan mempertaruhkan nyawa menghadapi satu sakit penyakit bahaya pandemi COVID-19 ini. Biar mereka dimampukan Tuhan, biar mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Biarlah segala yang mereka persembahkan itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka untuk memberikan yang terbaik buat saudara-saudara terkasih kami. Bapa yang baik, secara khusus juga kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan oleh hamba-Mu Bonatua Siregar, yang oleh karena serangan COVID-19 harus meninggalkan dunia ini menghadap hadirat Tuhan. Kami dapat merasakan bagaimana kepahitan yang sedang dialami oleh Inang Boru Siahaan beserta ketiga orang anaknya. Tolong mereka Tuhan, berikan hikmat-Mu,
Berikan perlindungan yang daripada Tuhan. Ajar mereka Tuhan, keluarga hamba-Mu yang harus menderita karena serangan COVID-19 ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami selalu ingat akan janji Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahwa yang terbaik akan Tuhan berikan untuk setiap hamba-Mu yang setia. Karena itu kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa inang kami berusia berserta ketiga anaknya hanya ke tangan Tuhan saja, supaya mereka dapat menikmati kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa kepada pemerintah kami dan setiap elemen yang terlibat untuk mengambil kebijakan supaya memberikan keputusan yang terbaik dalam usaha memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini, sehingga musibah ini boleh secepatnya kami lewat. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang harus diisolasi, yang harus menderita karena wabah penyakit ini. Engkau mampukan Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Mungkin mereka menghadapi stigma negatif dari setiap masyarakat. Biarlah Tuhan kuatkan mereka dan sadarkan kami untuk tidak memberikan penghakiman buat saudara-saudara kami yang mengalami kepahitan itu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Walaupun kami tidak boleh bersatu padu bersama-sama dengan jemaat-Mu, biarlah Engkau yang memberkati, sehingga apapun yang kami rencanakan pada saatnya kelak akan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia melawat kita melalui firman-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita,
Ia telah menganugerahkan kepada kita janji kehidupan yang kekal. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan memberikan damai sejahtera. Marilah kita dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kebajikan kepada iman dan kepada kebajikan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada pada kita, maka kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan-Mu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, selamat Minggu Judika, salam dari Pargodungan, salam kesehatan.